Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Semoga tetap dalam keberkahan dan dalam lindungannya. Kali ini admin akan berbagi kisah tentang persaingan Aryad dan Abrahah dalam memperebutkan jabatan gubernur Habsyah. Aryad merupakan gubernur di salah satu kawasan di negeri Habsyah yang dikuasai oleh seorang raja bernama Najasyi. Dikisahkan dari Ibnu Ishaq berkata, Aryad berdiam di Yaman dalam beberapa tahun sebagai penguasa untuk kawasan itu. Kemudian terjadi persaingan dalam penguasaan Habsyah antara dirinya dengan Abrahah, salah seorang tentaranya, sehingga Habsyah terpecah menjadi dua. Dan setiap pihak mendapatkan dukungan dari setiap kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kedua kubu bergerak untuk saling menyerang kubu yang lainnya. Tatkala kedua pasukan saling mendekat, Abrahah mengirim surat kepada Aryad. Sesungguhnya tidak selayaknya kau menjadikan orang-orang Habsyah saling bunuh antara mereka, sehingga engkau membinasakannya. Maka majulah kepadaku untuk duel satu lawan satu. Maka siapa yang menjadi pemenangnya, dia kembali pada tentaranya. Aryad pun menerima tantangan Abrahah dengan membalas suratnya dengan berkata, kau benar. Maka Abrahah segera keluar untuk menyongsongnya. Abrahah adalah seorang laki-laki bertumbuh pendek dan gemuk, seorang penganut agama Kristen. Sementara Aryad pun segera keluar juga menyongsong Abrahah. Dia adalah seorang lelaki yang tinggi besar dan ganteng, dan dia memegang sebilah lembing. Sementara di belakang Abrahah, seorang pelayannya bernama Autada bersiap untuk melindungi punggungnya. Kemudian Aryad mengangkat lembingnya dan dia arahkan ke tengkorak kepala Abrahah hingga membelah alis matanya, hidungnya, mata, dan kedua bibirnya. Oleh sebab itulah dia disebut Abrahah al-Ashiram, karena terbelah atau si muka belah. Setelah itu Autada melepas diri dari punggung Abrahah dan kemudian menikam Aryad, dan dia pun berhasil membunuhnya. Maka pasukan Aryad menyambut Abrahah sebagai pemimpin mereka, sementara Abrahah harus membayar diat atau denda uang darah atas kematian Aryad. Tatkala berita ini sampai pada Raja Najasyi, dia murka semurka-murkanya. Kemudian dia pun berkata, dia telah berlaku di luar batas atas gubernurku dan membunuh tanpa ada perintah dariku. Kemudian dia bersumpah untuk tidak membiarkan Abrahah hingga dia menginjakkan kaki di negerinya. Kemudian dia akan memotong ubun-ubunnya. Maka Abrahah segera mencukur rambut kepalanya. Kemudian dia memenuhi sebuah kantong dari kulit dengan tanah Yaman. Lalu dia kirimkan kepada Raja Najasyi. Dalam isi surat tersebut dia menulis, wahai paduka raja, sesungguhnya Aryad adalah budakmu dan saya adalah budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memaknai perintahmu, namun semua ketaatan adalah untuk paduka. Hanya saja aku lebih kuat untuk mengendalikan orang-orang Habsyah di Yaman, lebih teliti dan lebih terampil. Dan aku telah mencukur semua rambutku tatkala sampai berita kepadaku tentang sumpah sang raja. Dan aku mengirimkan kantong kulit berisi tanahku untuk diletakkan di bawah kedua kakimu agar sumpah tidak berlaku padaku. Tatkala hal itu sampai pada Najasyi, maka dia pun rela dan membalas suratnya sebagai berikut. Hendaklah engkau tetap diam di negeri Yaman sampai datang perintahku. Maka tinggallah Abrahah di Yaman. Semenjak itu Abrahah pun berhasil menjadi gubernur dan menguasai daerah tersebut.